Halo sahabatku, sahabat yang paham, bertemu kembali dengan saya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang vektor-vektor khusus. Di mana vektor-vektor khusus yang saya jelaskan di sini tentang vektor nol, vektor posisi, vektor basis, dan vektor satuan. Nah, sebelum saya jelaskan, baiklah sahabatku yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari setiap video kami. Vektor-vektor khusus. Vektor khusus yang akan kita pelajari pertama adalah vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya ada di 0,0 dan titik ujungnya ada di titik A X1, Y1. Sehingga penulisan vektor posisi di titik A dapat ditulis dengan UA, U pangkalnya A ujung vektor. Sehingga kita buatkan atau kita tuliskanlah komponen vektornya ini dalam bentuk vektor posisi, yaitu X1, Y1, atau dalam bentuk baris X1, Y1. Ini dalam bentuk kolom. Atau penulisan vektornya ini kita sederhanakan dengan satu huruf. Kita buat ini vektor A. Vektor A atau vektor posisi dari OA sama dengan X1, Y1 dalam bentuk kolom. Dalam bentuk baris adalah X1, Y1. Atau kalau penulisan vektornya kita buat huruf tebal, yaitu huruf A, maka vektor A sama dengan X1, Y1, atau dalam bentuk baris sama dengan X1, Y1. Mari kita lihat contoh. Titik A 4,6 dengan vektor posisi, maka titik A dapat ditulis dengan vektor OA. Atau vektor OA kita tulis dengan satu huruf, yaitu dengan vektor A dengan huruf tebal. Maka vektor A dapat ditulis dalam bentuk vektor posisi, yaitu 4, 6. Atau kalau kita tulis vektor A dalam bentuk vektor baris, kita dapatkanlah 4,6. Vektor khusus yang kedua adalah vektor 0. Vektor 0 dinotasikan atau ditulis dengan cara 0 kita buat bergaris atau 0 kita buat dengan huruf tebal atau angka yang tebal. Selanjutnya, vektor 0 itu adalah vektor yang panjangnya 0 atau dengan kata lain vektor yang tidak mempunyai panjang. Komponen vektor 0 dapat ditulis dengan vektor 0 sama dengan 00, komponennya ditulis dalam bentuk kolom, dan jika kita tulis dalam bentuk baris adalah 0,0. Vektor 0 dapat terjadi pada operasi hitung komponen-komponen vektor. Selanjutnya kita akan lihat jenis vektor khusus yang ketiga, yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Setiap vektor yang bukan vektor 0 mempunyai vektor satuan. Vektor satuan dari A ditulis dengan vektor A, di atasnya dikasih topi atau A topi. Jadi kalau ini vektor P, maka vektor satuannya adalah vektor P topi. Nah, vektor satuan dari vektor A yang komponennya X1, Y1 dapat dicari dengan vektor satuan dari A atau A topi sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Ganti komponen vektor A, kita dapatkanlah vektor A sama dengan X1, Y1. Panjang vektor A, ingat waktu kita belajar panjang vektor, sama dengan akar pangkat 2 dari komponen-komponen vektor A. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sehingga kalau penulisannya ini kita sederhanakan, maka vektor satuan dari A atau A topi sama dengan 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A. Mari kita lihat contohnya. Tentukanlah vektor satuan dari vektor A yang komponennya 68. Maka kita lihat vektor satuan dari A atau A topi sama dengan komponen vektor A dibagi panjang vektor A. Komponen vektor A
sama dengan 68, sedangkan panjang vektor A sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat komponen-komponennya, yaitu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dapat kita hitung. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, berarti hasilnya ini 100. Hasil 100 akarnya adalah 10. Terus ini kita tuliskan seperti model ini, maka kita dapatkanlah vektor satuan dari A adalah 1/10 kali komponen vektor A. Atau jika bilangan 1/10 kita kalikan ke komponennya, maka kita dapatkan nanti vektor satuannya adalah 0,6 dan 0,8. Mudah-mudahan tentang vektor satuan semua sudah bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya vektor khusus yang keempat adalah vektor basis. Vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Coba kita perhatikan, ini adalah koordinat kartesius, maka sumbu X dan sumbu Y mempunyai masing-masing vektor satuan. Di sini, di pertemuan kedua pangkal vektor satuan dari X dan Y, di sini tegak lurus. Maka inilah yang disebut nanti adalah vektor basis. Vektor satuan dari X biasanya disimbolkan dengan I, dan vektor satuan dari Y biasanya disimbolkan dengan J. Nanti kalau dalam ruang 3 dimensi ada sumbu Z, maka vektor satuannya dilambangkan dengan K. Sekarang kita lihat komponen vektor satuan I dan vektor satuan J. Karena vektor satuan I ada pada sumbu X dan panjangnya satu satuan, maka kalau ini kita buat dalam bentuk komponen, maka komponen vektor I adalah 1,0 dalam bentuk baris. Kalau kita buat dalam bentuk kolom 1, di bawahnya 0. I adalah vektor satuan untuk sumbu X. Kemudian untuk J, komponen vektor J adalah karena ini ada di sumbu I, panjangnya 1, maka komponennya adalah 0,1 atau 0,1 dalam bentuk vektor baris. J adalah vektor satuan untuk vektor Y. Contoh, tuliskanlah vektor posisi dari titik A 3,5 dalam bentuk vektor basis. Mari kita jawab. Vektor posisi dari titik A 3,5 dapat ditulis dalam bentuk komponen vektor, di mana A vektor posisinya adalah vektor A, komponennya adalah 3, 5. Dalam vektor basis, vektor A 3, 5 dapat kita tuliskan menjadi A sama dengan 3I ditambah 5J. Jadi vektor A ditulis dalam bentuk vektor satuan I dan J. Jika nanti kita masuk ke ruang 3 dimensi, maka vektor basis akan ditambahkan dengan vektor satuan K, yaitu vektor satuan untuk sumbu Z. Demikianlah sahabatku, sahabat Ayo Paham. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk memahami vektor-vektor khusus. Tetap semangat belajar, semangat Ayo Paham.